Wakil Ketua Komite Islamic Aston, yang hormati seluruh Profesor Aston Sorong dan yang tak terlupakan Kepala Sekolah, Dewan Guru dan anak-anak sekalian dari Sekolah Luar Biasa Kota Sorong. Kita beri aplaus dulu untuk adik-adik luar biasa. Saya juga berharap baru pertama juga saya tampil dengan bersama dengan anak-anak dari SD. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah lebih dari mereka. Mereka pun lahir tidak begini seperti itu. Pengalaman dari mereka, Allah pelihara mereka sampai mereka tumbuh besar dengan sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk guru-guru yang pasti lain lah, ekstra kesabaran yang luar biasa bersama dengan mereka. Bukan sekalian, puasa Ramadan ini memang sesungguhnya ingin membentuk kita menjadi pribadi yang hadir kemuliaan. Karena itu Nabi kita SAW memberikan stimulus dan rangsangan. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pelaku puasa itu. Misalnya di siang hari orang yang berpuasa itu dia ada sumbang masjid, kita beri makan kepadanya, kita dapat bagian daripada sumbang masjid. Di siang hari itu orang berpuasa itu ada buat kebaikan sholat, kita dapat puasa sholat dari pelaku puasa itu, tidak mengurangi pelaku puasa itu. Artinya bahwa betapa kita ini memang hadir tidak bisa sendiri. Manusia yang sukses bukan karena dia ahli sholat saja, bukan karena dia ahli mengaji saja, tapi dia punya hubungan baik dengan sesama manusia. Kata Islam, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi manusia yang lain. Karena itu jalan Aston luar biasa nih Aston. Bagaimana bisa bersama-sama dengan kita. Karena memang kata Imam Al-Ghazali, kita ini hidup bagaikan kedua tangan. Kun kal yadain wa la takun kal ujunain. Hiduplah kalian bagaikan kedua tangan dan jangan hidup bagaikan kedua telinga. Filosofinya begini, Bapak dan Ibu sekalian. Coba lihat kita. Kiri dan kanan. Beda fungsi tidak Bapak dan Ibu? Beda tidak Pak? Bu? Beda. Kanan itu tanda tangan, jabat tangan, terima angpau. Kiri apa tugasnya? Kiri itu dinas kebersihan. Tapi Bapak dan Ibu pernah ketemu tidak tangan kiri dan kanan bentrok? Kalau kaki sentuh batu, yang turun batu dulu apa? Kalau yang sakit gigi ya datang urus-urus pipi apa? Mana? Dia kerja ini fungsinya berbeda tapi kerjanya sama. Kompak. Kalau kiri gatal, tangan kanan tanpa diundang datang ke garu. Kanan gatal tanpa diundang, kiri datang garu. Dua-dua gatal, dua-dua gatal. Tidak susah. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, karena kompaknya tangan itu katanya diganteng dan cantik. Bapak pun terpercaya kita tes. Tangan itu walaupun ada fungsi, ketika kita berjalan tanpa komando itu. Kalau kiri ke depan, kanan ke belakang, balik juga begitu Pak. Itu tanpa komando, sehingga kita jalan lihat cantik. Coba kalau dua itu lebih hal Pak. Waktu jalan dua ke depan saja, kita jadi paham kan Pak. Maka tangan ini kata Imam Ghazali hidup seperti itu. Beda fungsi, tapi kompak dalam kerja. Dalam tangan ada namanya jari jemari. Beda atau tidak? Sama nih Pak, jari jemari. Beda. Bayangkan kalau kita semua jari jempol Pak, jari jempol Pak. Mau hati juga berjalan, tangan di kantong terus. Kenapa jari jempol semua? Berbeda, tapi kemudian jadi warna dalam kebersamaan. Masing-masing punya fungsi. Jempol ini pimpinan resimen Pak. Kalau ada yang kerja mantan resimen soal angkat jempol begini, kau tehnya cepat naik. Kalau begini soal angkat jempol. Tapi kalau kerja resimen kasih beri jempol, besok tarik, resign.
kau jangan bercerai. Ini manajemen pimpinan. Yang kedua ini apa? Telunjuk. Telunjuk dalam filosofi kehidupan ini seperti orang kaya. Orang kaya Pak, kalau dia tunjuk apa itu jadi Pak. Besok ini bangun jalan, besok bangun masjid itu jadi. Tapi kalau orang miskin saya yang tunjuk, besok bangun ini terjadi. Orang kaya Pak, ini perlu kerjasama Pak. Pejabat, pemimpin terjempol ini perlu butuh kerjasama dengan orang kaya, pengusaha Pak. Dengan jadi tengah apa? Sebetulnya jadi tengah ini adalah TNI, Polri, ulama, pendeta. Jadi tengah. Dia tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Sebab ini kalau tokoh agama yang sudah berdiri kanan dari kiri, ada yang sudah Pak harus netral di tengah-tengah Pak. Maka dia tinggi Pak. Ada orang punya tengah lebih Pak, lebih kecil dari ini. Pasti lebih tinggi Pak. Artinya dia harus posisi bisa mengayomi Pak. Yang berikut jadi manis. Jadi manis ini ibu-ibu perempuan Pak. Kenapa disebut jadi manis? Biasanya kalau orang punya cincin dipakaikan di jari manis Pak. Itu wanita itu hati-hati, harus memang dirayu Pak. Kalau tidak pintar-pintar rayu, oh sudah lepu itu Pak. Kalau di dapur lepu, apalagi di kasur Pak. Maka memang harus pintar rayu-rayu Pak. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk katanya sebelah kiri. Dipaksakan patah, jidatnya tetap bengkok. Maka harus hati-hati Pak. Apalagi wanita milenial itu di kampung saya. Lebih betul dari begitu. Aku wanita katanya sosial kita ya. Saya itu juga cenderung kalau lihat di sosial media, masya Allah, hampir rata-rata yang punya akun, punya apa di sosial media itu wanita semua. Kita mau lihat dosa, tidak lihat barang bagus. Jadi ini perlu hati-hati wanita. Dan memang harus dirayu baik-baik. Karena kalau ada yang bagus-bagus dipasangkan di jari manis Pak. Yang berikut ini jari kelingking. Jari kelingking ini pemuda, kecil, tapi hati-hati Pak. Ini pemuda kecil tapi hati-hati Pak. Karena dia ini orang bisa masuk Pak. Talinga masuk, hidung masuk Pak. Jangan kasih masuk hidung yang jalan jempol kan, paksakan nanti hidung robek. Ini bisa Pak. Maka perlu hati sekali dengan pemuda, apalagi pemuda milenial, genset ini anak-anak kita, masya Allah. Kalau yang begini masih bisa dalam perawatan. Tapi genset yang formal ini masalah Bapak sekalian. Terakhir update kita, anak-anak generasi milenial sekarang genset itu di umur SD sudah koleksi video porno di HP. Bapak sekalian, ini maka perlu hati dijaga. Kenapa? Karena dia ini akan alih status, alih generasi. Saya dalam generasi ini pun pasti akan lewat Pak. Kita pasti bertahan 60-70 tahun lewat Pak. Semua kita akan mati Pak. Maka saya itu terserah Allah saja. Saya di belakang, Bapak dan Ibu duluan, atau sebaliknya Bapak dan Ibu duluan, saya di belakang. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Oleh karena itu kita berbuka di 18.32 ya. 30 ya? Baik, 30. Bapak ini sekali berbahagia. Maka indah kebersamaan di sini bagaikan tangan. Berbeda fungsi, tapi kalau kerjasama jadi kalau orang angkat air satu ember pakai jari satu jari pasti berat. 2 jari, 20 juga. Tapi kalau kompak sama-sama 5 jari, itu apapun bisa diangkat. Beda fungsi kita, beda tugas kita, sama seperti tempat kerja Pak. Jangan merasa semua punya peran Pak. Keset kaki tidak merasa lebih hina daripada taplak meja Pak. Tanpa keset kaki ruangan juga akan berantakan. Taplak meja tentu lebih mulia daripada keset kaki. Semua punya fungsi Pak. Jadi jangan semua juga menjadi pemimpin Pak. Ini orang berkarang itu karena semua ambisi jadi pemimpin satu saja. Yang penting bisa aman Pak. Kalau amanah dan jujur semua akan aman Pak. Kalau tidak nanti peternak jadi peternak Pak. Maka ini perlu, apalagi minyak kita Pak. Harusnya 1000 ml cuma jadi 750 Pak.
berbahagia, maka kebersamaan itu dibangun. Ramadan ingin mendorong itu, Pak, membiasakan. Ini kebiasaan yang baik, bersama-sama dengan teman-teman, anak-anak, guru-guru, mereka yang memang Allah takdirkan berkat bukan punya pilihan, tapi Allah takdirkan kondisi yang seperti itu. Bahwa kita ingin merasa bagaimana susahnya mereka, kita ingin juga merasa. Jadi inginnya kita berbagi makan. Kenapa orang rajin buat takzir di jalan? Sebetulnya intinya itu adalah bagaimana memberikan perasaan sama. Ini berbagi bahwa kalau kita makan ini menjadi rasa nikmat, bagaimana mereka yang juga susah juga merasa nikmat yang sama. Karena kita hidup ini tidak bisa sendiri, Pak. Tidak ada orang yang akan mau mati pesan kepada anak di keluarganya. Saya pesan ini mau meninggal di kumpulan keluarga. Nanti kalau saya mati tidak bisa sibuk-sibuk. Saya mandi sendiri, pakai kafan sendiri, sholatkan sendiri, berjalan ke kuburan sendiri. Bisa? Itu jangan apa saya berlari juga. Artinya kita butuh bantuan orang lain. Hidup itu butuh bantuan orang lain sekecil apapun. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu artinya pembersihan harta. Kita punya harta berapa dihitung 20% dikeluarkan. Kenapa? Karena dalam harta kita itu ada milik orang lain. Kenapa ada milik orang lain? Karena Bapak sekalian, satu suap nasi masuk dalam diri kita itu sungguh dia butuh bantuan ribuan orang. Dari mana? Dari penjual bibit padi, dari pembeli bibit padi, dari yang menanam, menyangkul, dari yang panen, dari yang bawa ke toko, yang jual, yang pikul. Jadi banyak tangan, baru ini jadi nasi kita bisa masuk dalam perut kita. Betapa nikmat Allah itu berhubungan dengan orang banyak. Karena itu harta kita bukan milik kita saja, harta kita itu ada di orang lain. Mereka salah, mereka ini lah yang bapak dan menjadi motif undang mereka ini. Memang Allah takdirkan seperti itu. Mereka yang fakir miskin, mereka yang duafa, mereka yang terbatas. Kepada mereka merasa memiliki dan bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Oleh karena itu, memang Islam mendorong orang yang baik itu hablum minallah terperbaiki, tapi dia jangan lupa hablum minanas, hubungan dengan manusia harus baik. Dan manusia ini bukan berarti dengan orang Islam saja. Hubungan baik itu dengan manusia. Al-Quran sebutkan dengan manusia, bukan dengan orang Islam. Karena kita hidup tidak bisa menghindari perbedaan. Perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu indah. Jangan merasa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, bertetangga dengan lain agama. Ini karunia Bapak sekalian. Kita tidak bisa menghindari perbedaan dalam hidup ini. Yang penting bagi kita adalah punya komitmen kemanusiaan. Bapak sekalian, dalam Islam ada dikisahkan ada seorang mantan apa namanya, pedagang komersial. Ini wanita komersial. Dia bertobat sebelum akhir hayatnya. Waktu dia jalan itu, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan terikat. Maka dia ambil bekas sepatunya, dia ambil air dari sumur, dia minumkan, Pak. Ditakdirkan wanita itu mati. Ternyata ada ulama yang meminta wanita itu mati, Allah takdirkan masuk surga. Diselidiki apa penyebab wanita yang dulu pelacur tapi kemudian mati dimulaikan oleh Allah. Ternyata amalnya sedikit saja. Dengan ketulusannya dia menyelamatkan anjing yang kehausan. Artinya kalau saya ini Bapak Presiden mengandalkan saya masuk surga karena sholat saya saja, rasa-rasanya mungkin tidak, Pak. Kenapa? Sholat kita ini kan sholat tempat lupa, Pak. Bapak dan Ibu percaya nanti kalau ada kunci lupa, HP ketinggalan, itu sholat pasti ingat, Pak. Nanti mau sholat baru ingat kunci di mana, itu dalam sholat. Kata mau sholat kan juga begitu, sholat yang super cepat, sholat SMS, sholat makin singkat. Assalamualaikum, Allahumma rizqa salam, walau atas jalan. Sholat seperti itu. Dan kalau kita andalkan sholat masuk surga, rasanya tidak mungkin kita masuk surga dengan sholat. Tapi kita ingin masuk surga karena banyak bantuan orang lain. Karena kita bantu orang lain, orang itu mendoakan kita semua. Bapak sholat, Bapak bantu mereka doa mereka ini diijabah oleh Allah. Langsung diterima oleh Allah karena diijabah. Oleh karena itu, kebiasaan baik ini
sesungguhnya didorong untuk berlaku terus menerus. Saya sering sampaikan di masjid ini, baik itu jangan tunggu Ramadan, karena orang susah bukan Ramadan saja. Orang susah itu setiap hari orang susah. Orang butuh Ramadan, maka kita punya program bagaimana ada perhatian secara berkala untuk membantu. Mudah-mudahan Allah buatkan niat baik dari manajemen Astum ini untuk sama-sama membawa kemuliaan bagi kehidupan yang lebih baik bagi semua muslim, insyaallah. Bapak dan Ibu yang sama-sama bersalat, kita punya waktu sekitar 3 menit. Dan singkat sebagai kesimpulan saya ingin pantun tadi. Bisa? Buah mangga, buah durian, buah rambutan, buah mengkudu, buah kenari, buah kerondo. Itulah nama buah-buah. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kebersamaan dari manajemen Astor Hotel. Dan kepada adik-adik respect, jangan berputus asa, terus maju, pacu diri untuk jauh lebih baik. Ibu-ibu, jangan dulu, terima kasih banyak bersama dengan anak kita sekalian, insyaallah. Assalamualaikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.